Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswi-siswi kelas 6 SDIT harinya? Lagi dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini bersama Ustazah Hani kita akan lanjutkan video sebelumnya. Seperti biasa kita mulai dulu dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang mana Asmaul Husna. Sekarang kita akan belajar bagaimana kita mengakui nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mengubah perilaku dari yang tidak baik menjadi baik itu memang tidaklah mudah. Namun jika kita memiliki keinginan dan kemauan yang kuat, maka semuanya insya Allah akan bisa kita lakukan. Asal kita harus jujur, berusaha dengan sungguh-sungguh, disiplin dan juga penuh tanggung jawab. Nah, yang pertama, bagaimana kita mengakui sifat as-somad, sifat Asmaul Husna Allah ini dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya? Ini contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sifat Asmaul Husna As-Somad yang artinya maha dibutuhkan. Yang pertama, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita yang baik. Jadi jika kita meminta yang baik-baik, mintalah kepada Allah. Tapi kalau meminta kepada orang lain belum tentu dikabulkan, tapi jika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan senantiasa dikabulkan. Yang kedua, berusaha menjadi orang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita benar-benar meyakini bahwa Allah adalah tempat kita meminta segala sesuatu, maka kita juga akan melakukan hal yang sama. Bagaimana kita bisa membantu orang lain, sehingga ketika orang merasa butuh, mereka akan datang pada kita. Nah, ini merupakan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmatnya, kemudian nikmat itu kita bagikan kepada orang lain yang membutuhkan. Yang ketiga, berusaha membantu teman di sekolah atau di rumah dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang santun. Membantu tidak harus dengan uang, tidak harus dengan harta, tapi bisa dengan tenaga, bisa dengan pikiran, atau paling tidak ketika kita tidak punya apapun yang bisa kita tolong, yang bisa kita berikan kepada orang yang membutuhkan, maka setidaknya kita bisa menolaknya atau memberitahunya dengan tutur kata yang santun. Maaf ya, saya tidak bisa bantu karena saya juga lagi perlu. Maaf ya, hari ini saya tidak bisa bantu, saya kurang sehat. Nah, sampaikanlah penolakan kita itu dengan tutur kata yang santun. Itu juga merupakan cara kita mengakui bahwa Allah adalah as-somad, maha dibutuhkan. Dan bagaimana ketika orang membutuhkan pertolongan kita namun tidak bisa kita bantu, maka kita memberikan atau menolaknya itu dengan tutur kata yang santun. Yang kedua, mengakui sifat al-muqtadir. Al-muqtadir adalah maha kuasanya Allah atau maha menentukan. Allah yang menentukan manusia, hewan, tumbuhan, dan alam semesta ini. Allah yang membuat sesuatu itu bergerak dan tidak bergerak. Semuanya atas kuasa Allah. Kalau Allah berkata kun, maka fayakun. Dan ini ada di dalam Al-Quran. Ya. Nah, kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya manusia, hewan, manusia itu memerlukan udara. Hewan memerlukan udara. Tumbuhan memerlukan udara. Nah, apakah semua hewan memerlukan udara? Tidak. Yang memerlukan udara adalah makhluk yang tinggal di darat. Namun makhluk yang tinggal di air tidak memerlukan udara. Maksudnya udara yang ini ya, mereka bisa bernapas di dalam air karena Allah memberikan insang pada mereka. Ikan kan tidak bisa bernapas seperti manusia, ya. Nah, kemudian kita lihat misalnya ada gunung meletus, banjir, kebakaran, ya, tanah longsor. Semua kejadian-kejadian alam itu menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu. Allah yang menentukan. Kalau kata Allah di tempat A ada kebakaran. Jika kata Allah di tempat B ada banjir. Jika Allah berkata di tempat C gunung apinya meletus. Semuanya itu karena Allah yang berkuasa.
Bahkan pada kisah Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Fir'aun, Raja Namrud Raja Namrud pada masa Nabi Ibrahim itu. Nah, kemudian ketika rajanya berkata bakarlah dia, kemudian Allah berkata kepada api, wahai api dinginlah kamu. Bayangkan, api saja itu adalah makhluk Allah. Ketika Allah mengatakan kepada api untuk dingin, jadi Nabi Ibrahim itu ketika dibakar dengan api tidak merasa panas, tapi merasa dingin, dan apinya itu juga tidak membakar karena sifatnya dingin. Kalau dia panas itu yang membakar, tapi kalau sifat dingin kan tidak, ya. Nah, jadi ketika Nabi Ibrahim dibakar, api yang membakar Nabi Ibrahim itu sifatnya dingin sehingga tidak membakar tubuh Nabi Ibrahim. Dan ini menunjukkan bahwa api saja yang kita anggap seperti benda mati, namun ternyata api itu adalah makhluk Allah. Jika Allah berkata dingin, dingin apinya, sehingga Nabi Ibrahim tidak meninggal karena dibakar oleh raja pada waktu itu. Ya, nah ini menunjukkan jika Allah sudah menghendaki sesuatu, maka sesuatu itu terjadi. Namun jika Allah tidak menghendaki, tidak terjadi. Nah, inilah bukti bahwa Allah Maha Muqtadir, Allah Maha Kuasa, Allah Maha menentukan, ya. Nah, di Al-Qur'an dalam surah Yasin, Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, innama amruhu idza arada syai'a ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah, apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah cukup berkata jadilah, maka jadilah. Kun fayakun. Ya. Jadi kata Allah, maka jadilah. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Maha Kuasa atas semua makhluk ciptaannya. Bagi Allah mudah saja untuk menciptakan atau menghancurkan. Nah, bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan kita dari asma yang ini? Yang pertama yaitu menjadikan Allah sebagai tempat berlindung. Jadi ketika kita mohon pertolongan, sekarang lagi wabah, kita mohon ya Allah, jauhkanlah hamba dan keluarga hamba dari wabah yang sedang melanda ini, ya Allah. Sehatkanlah kami semua, berikanlah kami kesabaran, berikanlah kami kekuatan untuk menjalani ujian kali ini, ya Allah. Mintalah pertolongan itu kepada Allah. Jadikanlah Allah sebagai tempat berlindung. Kemudian yang kedua, berlomba-lombalah untuk mencari amal kebaikan karena kita tidak tahu kapan bencana itu datang. Jadi selagi kita berdoa agar dijauhkan dari segala musibah, namun ketika musibah itu datang kita tidak pernah tahu. Nah, selagi musibah itu belum datang, selagi Allah memberikan kesehatan kepada kita, memberikan nafas pada diri kita, maka berlomba-lombalah melakukan kebaikan. Karena jika waktunya sudah tiba, kita kembali kepada Allah, sudah tidak ada lagi kesempatan kita untuk berbuat baik di dunia. Karena apa? Karena kehidupan kita yang kekal itu adalah di akhirat, ya. Kemudian yang ketiga, mengakui sifat Al-Muqaddim. Nah, kita tahu Al-Muqaddim itu artinya maha mendahulukan atau maha mendahului, atau Allah ada terlebih dahulu dibandingkan ciptaannya. Nah, bagaimana cara kita menerapkan dalam kehidupan kita dari sifat Al-Muqaddim ini? Yang pertama, dalam berbuat kebaikan, hendaknya kita yang dulu berbuat. Jika kita mengajak orang lain sholat, kita dulu sholat. Atau kita sama-sama sholat. Ketika kita mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, kita juga melakukan hal yang sama. Nah, itu adalah cara kita meneladani sifat Al-Muqaddim. Yang kedua, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan. Dan jangan mengerjakan pekerjaan yang sia-sia dan merugikan orang lain. Masa ini kita sedang belajar menggunakan video pembelajaran. Maka kalian cukup nonton video pembelajaran, setelah selesai nonton videonya, kembalikanlah HP itu kepada orang tua. Jangan kemudian dilanjutkan dengan nonton yang lain atau main game. Semua itu adalah perbuatan sia-sia. Tak ada manfaatnya. Tak akan pernah keluar dalam soal ulangan. Jadi hendaknya kita sebagai seorang muslim yang baik menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat dalam kehidupan kita. Yang ketiga, jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar, karena sekarang kalian masih usia belajar. Maka ketika ada tugas dari sekolah, kerjakan terlebih dahulu. Jangan pas besok mau kumpulkan, barulah malamnya mau dikerjakan semuanya. Ada 10 pelajaran, baru 10 pelajaran itu dikerjakan satu malam. Tidak akan bisa. Karena
kita dah tak mampu mengerjakan semuanya dalam satu waktu, mesti dicicil. Satu hari satu atau satu hari dua pelajaran dikerjakan sedikit demi sedikit, ketika dikumpulkan dah selesai ya. Jadi jangan ditunda-tunda. Kalau mau ngaji juga gitu, jangan besok elah ngaji, besok elah ngaji, nggak usah. Sama melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, jangan ditunda. Yang keempat, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri ya. Jadi ketika ada kepentingan bersama yang harus didahulukan, maka itu dahulukan. Kepentingan kita insya Allah lain waktu akan bisa kita penuhi. Yang keempat, mengakui sifat al-baqa atau al-baqi yang kemarin kita pelajari dalam video sebelumnya, yaitu bagaimana kita mengetahui bahwa Allah itu maha kekal. Allah tidak akan pernah mati. Nah, di sini ada contoh tentang Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Ibrahim mencari Tuhan yang akan disembahnya. Ketika dia melihat bintang, bulan dan matahari, dia menganggap bahwa itu semua adalah Tuhan. Namun ketika semuanya itu, bintang, bulan dan matahari itu tenggelam, maka Nabi Ibrahim berkata, oh, tidak mungkinlah Tuhan itu pandai hilang, karena Tuhan yang menciptakan. Masa Tuhannya hilang, lalu siapa nanti yang gantikannya? Nah, kan itu semua tidak mungkin. Pada akhirnya kemudian Nabi Ibrahim pun berkeyakinan bahwa ada yang lebih hebat dari bintang, bulan dan matahari, yaitu Allah yang maha menciptakan, Allah yang maha kekal. Setiap ciptaan Allah pada akhirnya akan hancur dan tidak abadi, dan hanya Allah sajalah yang kekal abadi. Allah yang maha kekal itulah yang harus kita sembah dan kita senantiasa bertasbih kepada Allah. Pernahkah kalian lihat rumah atau bangunan atau kantor yang terbakar atau pasar, nah ya, atau ada banjir seperti yang saya jelaskan tadi, atau ada gunung meletus? Nah, semua itu harta benda kemewahan yang kita miliki tidaklah kekal. Kalau Allah mau ambil, segera selesai. Rumah kita yang besar, mewah, banyak isinya, ada TV, kulkas, segala macam, duit banyak, HP-nya banyak, benda-benda yang lain banyak, tapi ketika salah sedikit, kemudian Allah pengen mengambil, terjadi kebakaran, dah habis, selesai. Begitu juga dengan kita menganggap bahwa kita ini kecil ya, terus oh masih lama bah, kami kan masih kecil, nanti kan udah besar, udah tua barulah kami rajin sholat, rajin baca Quran. Belum tentu, siapa tahu umur kita hanya sampai di umur sekian, kemudian kita meninggal, tapi kita tak punya bekal apapun ya. Nah, jadi pada akhirnya semua yang kita miliki ini tidaklah kekal, karena yang kekal itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, anak-anak, inilah semua penjelasan tadi bagaimana kita memahami 4 sifat Asmaul Husna Allah, yaitu As-Sama, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Nah, ini semua adalah Asmaul Husna Allah yang harus kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita jadikan sebagai sebuah kebiasaan, sehingga insya Allah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang soleh. Terima kasih sudah menonton video kali ini hingga selesai. Semoga bisa kalian pahami dan kalian mengerti. Kita akhiri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.